Secara umum, ada 3 jenis orang yang masuk ke pasar modal atau ya transaksi saham. Itu ada 3 jenis makhluk atau manusia. Ini secara umum ya. Tetapi dari 3 jenis ini semuanya tentu menginginkan profit. Ya mungkin hanya orang gila ya atau orang stres gitu, yang dia masuk ke pasar modal cuma ingin membakar uang. Jadi secara umum ada 3 jenis. Ini secara umum ya. Nah, kita harus tahu kita itu tipe yang mana. Jadi kita bisa memposisikan diri. Kita juga tahu indikator yang kita gunakan. Karena setiap jenis, setiap aliran itu berbeda-beda pastinya. Jadi kita harus tahu nih, kita masuk di jenis yang mana, kita tipe yang mana. Supaya kita juga tepat metodenya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Jenis yang pertama. Jenis yang pertama itu adalah tipe pedagang. Jika di dunia asli, tipe pedagang itu ya mereka tuh fokus pada harganya. Dimana ya prinsipnya mudah. Pedagang ini ya pastinya akan ngambil barang atau beli di harga yang rendah dong. Kalau bisa beli banyak dapat promo, jadi bisa lebih rendah kan. Lalu jual di harga yang lebih tinggi. Nah tentunya masing-masing pedagang di masing-masing jenisnya itu ada indikatornya masing-masing. Melihat harga pasarnya, lihat mungkin kondisi-kondisi lain, pastinya ada indikatornya. Nah bagi pedagang, momentum tuh bisa jadi salah satu katalis atau suatu pendukung. Misalkan pada saat COVID kemarin ya, wah ini momennya orang-orang pada nyari masker, banyak yang butuh masker. Jadi pedagang jualan masker. Atau pada saat kondisi mau lebaran haji, ya ini Idul Adha, jadi jualan kambing tuh momen yang pas. Jadi bagi pedagang, momen-momen tertentu itu bisa jadi peluang untuk mereka. Nah pedagang ini kapan sih mereka jual barangnya? Yaitu pada saat harga sudah mencapai target. Pedagang ini pasti punya kan patokan dan acuan harganya. Atau kondisi kedua, terjadi penurunan. Ya pedagang ini kan mau muter uangnya ya. Jadi nggak bisa lama-lama di stok. Sehingga jika terjadi penurunan, ya daripada membusuk di stok di gudang, jadi lebih baik dijual diskon. Jadi mereka lakukan diskon atau potongan harga. Ya kan daripada makin rugi. Barangnya cuma istilahnya diam saja jadi stok mati. Jadi lebih baik dijual murah. Nah hal ini berlaku juga di saham. Di saham tipe-tipe pedagang ini ada dan banyak. Yang prinsipnya itu ya sama seperti di dunia nyata. Pedagang ini beli di harga rendah lalu jual di harga yang lebih tinggi. Dan tentunya punya indikator-indikator. Berbeda-beda satu sama lain. Ada yang indikatornya itu ngelihat pada volume, ngelihat pada support dan resist juga. Ada yang ngelihat dari akumulasi distribusi, lihat dari kode broker, lihat dari capital inflow. Jadi banyak alirannya. Makanya ada scalper, ada trader, ada juga bandarmologi, banyak. Dan momentum juga bisa jadi katalis atau pendorong bagi para pedagang ini. Makanya ada dividend hunter, mereka ini jual beli pada saat momen dividen. Lalu ada juga IPO hunter, mereka ini manfaatin momentum IPO dan juga momen-momen lain. Nah kapankah pedagang ini menjual saham? Pedagang-pedagang ini jual di saat harga sudah mencapai target. Mereka pasti punya targetnya sendiri kan. Wah nanti kalau udah di resist gini jual atau bagaimana lah. Lalu yang kedua, pada saat harganya turun. Ya daripada ini barang membusuk di portfolio, lebih baik dijual rugi deh, cut loss. Lalu uangnya dipakai buat muter, jual beli saham lain. Nah tipe pedagang ini cocok untuk kalian. Yang pertama, punya banyak waktu. Jadi kalian punya banyak waktu, punya banyak ya waktu nganggur atau senggang lah buat liatin chart. Lalu yang kedua, kalian yang ingin profit relatif cepat
dalam waktu harian, mingguan, bulanan, ini cocok. Lalu kalian yang menganggap saham itu sebagai barang saja, nggak peduli sahamnya itu perusahaan apa, bisnisnya gimana, cocok. Karena memang seperti itulah pedagang. Jadi anggap saham itu barang, lalu jual beli, jual beli, jual beli. Nah, jadi tipe pertama itu ya, tipe pedagang. Lalu kita masuk ke tipe yang kedua, yaitu tipe investor. Kalau di dunia nyata, tipe investor ini contohnya adalah investor properti misalkan. Atau contoh lainnya ya banyak lah. Tetapi investor properti sih paling mudah ya. Prinsipnya nggak jauh beda sebenarnya dengan dagang. Yaitu beli sewaktu harganya sedang murah. Lalu mereka tahan, tunggu sampai dengan harganya naik dan jual di harga yang lebih tinggi. Tetapi perbedaannya antara investor dengan pedagang ini adalah investor melihat prospek dari aset yang dibelinya. Dan juga time frame-nya itu panjang, bahkan cenderung sangat panjang untuk investor. Jadi contohnya investor ini ngelihat sebuah lahan. Dilihat, wah oke juga nih lahan. Kemudian investor ini akan melakukan sebuah analisa. Dicek secara keseluruhan. Metodenya banyak, bisa dari SWOT. Jadi mereka cek secara mendalam. Setelah mereka yakin prospeknya itu baik, ini aset bakal mantep nih. Mereka yakin dan akhirnya investor ini akan beli aset tersebut. Jadi mereka menginvestasikan uangnya. Lalu mereka ini akan menunggu dan menunggu. Di waktu menunggu itu mereka juga memantau perkembangan aset tersebut. Yaitu bisa 1, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, belasan tahun hingga dengan puluhan tahun. Time frame-nya panjang. Sampai suatu hari nanti sesuai dengan target mereka dan investasi mereka berbuah hasil dan juga mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut. Nah, kapan sih investor ini menjual aset yang dimilikinya? Yaitu pertama di saat harganya sudah mencapai target investasi mereka. Barulah mereka menjual aset mereka tersebut. Atau kedua, di saat prospeknya buruk. Nah, investor ini bukan berpatokan pada harga, tapi pada prospek di masa depan. Jadi harga itu tidak menjadi acuan utama mereka, tetapi prospek di masa depan. Jadi mungkin saja memang harganya naik nih, tetapi prospeknya mereka melihat buruk. Jadi ya jual aja. Nah, di sisi lain mungkin juga aset ini harganya lagi turun, tapi prospeknya masih bagus kok di masa depan. Ya mereka nggak dijual, tetap disimpan dan dipegang walaupun secara nilai turun. Nah, hal ini berlaku pada saham. Di saham, jenis-jenis atau tipe orang ini adalah mereka yang investasi di saham itu melihat fundamental dari perusahaannya. Tipe investor ini melihat bisnis dari perusahaan yang sahamnya dipegang. Dan sekali lagi balik kemana? Balik ke prospeknya. Di masa depan bagaimana perusahaan ini? Apakah bagus, bisa bertumbuh? Makanya alirannya pun ada banyak. Investor tuh ada value investing, ada growth investing, ada cigar butt investing, dan juga aliran-aliran atau metode lain-lain ya yang mungkin saya juga nggak tahu, di luar sana ada banyak. Karena fokus melihat fundamental. Indikatornya juga masing-masing berbeda. Yang intinya mereka akan menganalisa sesuai dengan indikator mereka masing-masing. Dirasa ini saham bagus, maka mereka akan beli sahamnya dan mereka akan menunggu sampai kapan dijual. Di saat harganya sudah mencapai target mereka. Mereka sudah punya target kan seorang investor ini. Atau di kondisi kedua, di saat prospeknya buruk, sahamnya ini dirasa tidak lagi bisa growth, maka mereka akan menjual sahamnya. Dan mereka nggak lihat harga, tapi lihat prospek di masa depan. Jadi dirasa sudah tidak growth, prospeknya buruk, ya dijual. Nah, tipe investor ini cocok untuk kalian
yang ingin investasi untuk jangka panjang. Jadi memang tujuannya itu untuk time frame yang panjang, bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun ke depan. Lalu bagi kalian yang tidak punya banyak waktu, mungkin kalian bekerja Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu itu dipakai buat bekerja, jadi hanya punya waktu sehari buat analisa. Nah itu cocok, jadi kalian nggak bisa mantengin harga, liatin chart setiap harinya. Ini cocok bagi kalian yang tidak punya banyak waktu. Lalu cocok untuk kalian yang punya alokasi dana yang cukup besar, jadi belinya itu sekali beli banyak lamsam, lalu tunggu harganya naik. Dan tentunya kalian harus sabar kalau kalian tipe investor karena time frame-nya sangat panjang. Jadi begitulah tipe investor. Tipe yang kedua ya. Lalu kita masuk ke tipe yang ketiga. Adalah tipe passive income. Jika di dunia nyata, passive income ini contohnya seperti juragan kos-kosan. Atau contoh lainnya adalah pemilik ruko. Nah, tipe-tipe ini sangat berbeda dibandingkan dengan dua tipe sebelumnya, yaitu pedagang dan juga investor. Sangat berbeda tipe passive income ini. Karena tipe passive income ini fokusnya itu kepada income atau pendapatan yang bisa didapatkan olehnya. Nah, sehingga tipe passive income ini mungkin mirip ya dengan tipe kedua, melihat prospek, dan ini secara jangka panjang. Tetapi prospek yang dilihat itu adalah bagaimana prospek aset ini bisa memberikan income atau pendapatan bagi dirinya. Jadi nggak lihat prospek untuk dijual, tetapi lihat prospek income-nya. Jadi tipe passive income ini sedikit berbeda dengan tipe kedua. Mereka malah milih asetnya tuh yang udah maju. Ngapain mereka milih aset yang di tempat-tempat yang masih sepi, yang masih gersang? Mungkin prospek 10 tahun kemudian bagus ya. Cuma kalau mereka beli sekarang, ya apa untungnya? Siapa yang mau sewa kalau misalkan lahannya sepi, nggak ada orang di sana? Sedangkan tipe ini kan bisa dilihat, mereka itu fokusnya melihat prospek income-nya, menghasilkan atau tidak. Nah, kapankah tipe ini menjual asetnya? Jawabannya adalah mereka tidak akan dijual. Karena tipe-tipe ini membeli sebuah aset itu kan untuk mendapatkan pendapatan atau income rutin. Jadi selama aset tersebut masih memberikan income atau pendapatan secara rutin, ya ngapain dijual? Mereka nggak akan jual asetnya. Bahkan kalau bisa aset tersebut dijaga sampai diwariskan ke anak cucunya nanti. Ya karena masih memberikan pendapatan, kenapa dijual? Ya nggak? Dan di sisi lain aset tersebut kan seiring berjalannya waktu, nilainya tuh akan terus naik kan. Nah bisa dijual, mungkin dijual kalau terjadi hal buruk. Jadi mungkin aset tersebut ya mengalami suatu kondisi lah, mungkin terjadi bencana atau musibah yang melanda, sehingga aset tersebut dirasa sudah tidak bisa atau sudah tidak mungkin memberikan income atau pendapatan. Maka pada saat itu ya asetnya bisa dijual oleh tipe passive income ini. Atau terjadi kondisi lain ya, mungkin ada kebutuhan yang sangat mendesak yang mereka harus dengan sangat terpaksa menjual asetnya. Ya di kondisi ini mereka terpaksa dijual. Jadi kalau tidak ada kondisi buruk ya mereka nggak akan jual asetnya. Nah di saham tipe-tipe passive income ini ada, tapi mungkin jumlahnya sedikit ya. Tipe-tipe ini mereka tuh menganalisa dan mencari saham yang rutin membagikan dividen. Dividen inilah yang dijadikan sebagai passive income-nya atau pendapatan pasifnya orang-orang tipe ini. Dan tidak hanya itu, tipe-tipe ini biasanya mencari saham yang dividennya setiap tahun itu cenderung naik.
Sehingga dari tahun ke tahun pendapatannya itu semakin nambah. Jadi mereka ini akan tambah terus, beli terus sahamnya. Selama ada uang mereka akan beli terus agar pasif income yang mereka dapatkan semakin banyak karena jumlah lot sahamnya banyak. Nah, kapan dijual sahamnya oleh orang-orang tipe ini? Ya sebenarnya mereka nggak akan jual, tapi bisa dijual di saat prospek kedepannya buruk. Misalkan saja pada saat RUPS ternyata ditetapkan jumlah dividen yang didapat tahun ini itu lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dividen mulai menurun nih tahun ke tahun. Atau terjadi kondisi bahkan mulai tidak bagikan dividen nih sahamnya. Di saat ini mereka mungkin menjual sahamnya. Atau pada suatu kondisi laba perusahaan itu turun terus. Mulai turun, prospeknya mulai waduh kayaknya susah nih bagi dividen ke depannya. Mungkin dijual. Atau pada saat kondisi perusahaan tersebut menuju kebangkrutan, maka investor tipe ini si passive income akan menjual saham yang dimilikinya. Jadi seperti itu ya, mereka mungkin menjual. Nah, tipe ini cocok untuk kalian yang ingin investasi dengan tenang. Jadi kalian itu nggak mikirin naik turunnya harga harian, mingguan. Ya udahlah, bodo amat. Pokoknya ingin dengan tenang. Lalu metode nabungnya itu umumnya itu dengan DCA, dollar cost averaging, atau cicil secara rutin. Setiap ada uang beli sahamnya. Lalu cocok kalau kalian ingin mendapatkan passive income secara rutin. Jadi nabung beli sahamnya lalu dapat passive income. Dan untuk tipe ini harus wajib dan kudu sabar. Jadi kalau kalian nggak sabar, kalian nggak cocok deh. Karena dividen itu didapatkan setiap setahun sekali. Atau setahun 2 kali lah. Jadi passive income itu harus sabar. Ini tipe yang ketiga ya, di pasar modal. Jadi ada 3 tipe secara umum, yaitu pedagang, investor, dan tipe passive income di pasar modal. Nah, kalian kalau mau masuk mulai investasi saham, kenali diri kalian sendiri. Kalian harus tahu kalian tuh tipe yang mana. Kalian masuk kategori yang mana. Karena masing-masing tipe tentunya berbeda. Dan masing-masing tipe sendiri juga itu nanti alirannya ada banyak. Misalkan saja pada tipe pedagang ya itu udah banyak lagi. Ada yang dia scalper, ada day trading, ada swing trade, lalu juga ada bandarmologi, IPO hunter, dan juga aliran lain di luar sana yang saya mungkin nggak tahu. Ada banyak alirannya. Lalu juga untuk investor ya ada value investing, growth investing, cigarette investing, dan juga aliran lain yang di luar sana saya mungkin nggak tahu ya. Ada banyak lagi aliran lain. Dan bagi kalian yang passive income, itu ada dividen investing, ada dividen growth investing, dan juga aliran lain yang di luar sana mungkin ada lagi aliran-aliran baru lainnya. Dan masing-masing aliran indikatornya jelas berbeda. Ada yang fokus ke per PBV, ada yang fokus ke support resist, ada yang fokusnya ke akumulasi bandar, ada yang fokus ke nilai intrinsik, ada yang fokus ke dividen yield. Jadi berbeda. Maka kenali diri kalian sendiri. Kalian itu tipe yang mana? Kalian aliran yang mana? Agar tahu. Karena berbeda cara beli sahamnya, metode screeningnya, dan segala macam. Jadi kurang lebih begitu ya terkait video kali ini. Bagi kalian yang belum tahu apa sih saham itu, kalian bisa lihat di video ini. Dan bagaimana cara beli saham, kalian bisa lihat di video ini, serta video-video lain yang ada di channel ini. Agar apa? Agar kita paham saham.